Al-Fatihah. Ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immati rasidin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatikum a'mamina a'mamikum khalatina khalatikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa allimina wa muallimikum wa jami'il amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi la magharibiha khususan ila ruh almarhum Haji Sami'un bin Wa'ala wa ila ruh almarhum Haji Siti Jahara binti Salihun wa ila ruh almarhum walidi Haji Yahya bin Haji Sami'un wa ila ruh almarhum walidah Hajjah Dimra binti Haji Muhammad Idris wa ila ruh almarhum Haji As'ad bin Haji Sami'un wa ila ruh almarhum Haji Siti Hana binti Nasir wa ila ruh almarhum Yahya Kurniasi binti Haji Didi wa ila ruh almarhum Saifullah bin Asmad wa ilaru almarhum Kiai Haji Muhammad Idris bin Tong wa ilaru almarhum Bapak Makmur Mahmud bin Haji Mahmud wa ilaru almarhum Bapak Muhammad bin Haji Abdul Halim wa ilaru almarhum Kiai Haji Muhammad Satiri bin Haji Mahmud wa ilaru almarhum Kiai Haji Marzuki Satiri bin Haji Satiri wa ilaru almarhum Ustaz Rahmatullah bin Rakwad wa ilaru almarhum Ustaz Abbas bin Haji As'ad wa ilaru almarhum Haji Abdullah bin Haji Abdurrahman wa ilaru almarhumah Haja Sahlah binti Sadli wa ilaru almarhum Haji Muhammad Ali bin Subriwa wa ilaru almarhumah Haja Kaswati binti Garis wa ilaru almarhum Arsad bin Santeja wa ilaru almarhumah Marhamah binti Romli wa ilaru almarhum Muhammad Rayyan bin Edi wa ilaru almarhumah Alina binti Desi wa ilaru almarhumah Ibu Jamila binti Ishaq anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum huratan min hubarin niran wa Allah subhanahu wa ta'ala yatawasyahum bi rahmah wal maghfirah wa yashkuruhumul jannah wa Allah subhanahu wa ta'ala yuhyina al-islam wa yumituna 'ala al-iman min ghairil fitan wal mihan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita halaman 107. Hadis yang ke-15. Dua baris dari atas. Wa an aliyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna sanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain summa qala radhiyallahu anhu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yakhruja ilal idi masyian rawahu Tirmizi wa hasanahu ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari untuk kesekian kalinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, nikmatul Islam wal iman, hingga pada malam yang penuh barokah ini Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam sama-sama kembali kita hadir di Mushola Al-Barokah dalam rangka taklim yang biasa kita adakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini di Taman Raudhah min Riyadil Jannah, mudah-mudahan Allah atas satu ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang kita dapat, ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam
Semoga rahmat Allah tercurahkan walhamba pilihannya qudwah kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita umat yang cinta kepada beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dan masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita halaman 107. Hadis yang ke-15 ya, 2 baris dari atas. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhu. Jadi beliau itu karramallahu wajhu, Allah muliakan wajahnya. Kenapa dimuliakan wajahnya? Menurut para ulama, jadi Imam Ali itu dimuliakan wajahnya ada 2 sebab. Pertama, beliau tidak pernah menyembah berhala. Ya kan? Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, lain, ya kan? Dari kecil tuh beliau udah masuk Islam, ya, dari golongan anak-anak, dan beliau tidak pernah menyembah berhala. Itu di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, wajahnya mulia. Orang kan kalau menyembah berhala wajahnya enggak mulia lagi kan. Iya kan? Nggak karu-karuan udah, Yang kedua, beliau tidak pernah melihat kehormatannya. Kemaluannya enggak pernah selama hidup. Kalau kita berapa kali sehari? Berapa kali? Ya Allah. Al mandi kita lihatin mulia. Beliau enggak pernah tuh, iya kan? Itu alasannya, ya. Jadi yang pertama, beliau tidak pernah menyembah berhala sedikit pun, ya kan? Dan beliau tidak pernah melihat kehormatannya selama hidupnya. Itulah karramallahu wajhahu, Allah muliakan wajahnya. Allah. Beliau ini menantu Rasul, menantu Nabi. Mereka dengan Fatimah Az-Zahra. Dapat anak, sebenarnya anaknya ada 3 kan, ya kan? Hasan, Husain, Muhsin, gitu kan? Hasan, Husain. Itu yang dipenggal kepalanya di Karbala, ya kan? Luar biasa, ya kan? Nah, dari Fatimah inilah, ya kan? Nanti ada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan Husain terus, ya kan, nyambung. Ahlul Bait, ya. Di Indonesia ada enggak? Yang mudah-mudahan ada, ya. Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Allah muliakan wajahnya, qala, ia berkata, "Bina sunnati," dari kesunahan, itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyahruja ilal idi masyan. Jadi seorang ayyahruja keluar, ya kan? Kharaja yahruju keluar, gitu kan, atau pergi, ilal idi, ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, masyan, hal keadaan jalan kaki tuh. Itu sunnah Rasul tuh, dicontohin jalan kaki. Dari rumah mau sholat Idul Fitri ke Al-Barkah jalan kaki, jangan naik motor, gregetan. Iya kan? Mau ke Darul Hayat jalan kaki, ya kan? Mau ke Darussalam jalan kaki, ya kan? Sunnah. Kalau Anur kejauhan, jalan kaki. Jadi kalau bisa, ya kalau kuat, iya, ya kan? Tapi kalau nggak bisa naik kendaraan lah, ya kan? Itu sunnah, ya kan? Iya, jalan kaki masyan. Ini masyan jadi hal, jadi keadaan, ya kan? Kalau ilmu nahunya masyan jadi hal, gitu kan? Contoh, ya kan? Bakas sobiyu masyan. Bakas sobiyu masyan. Nangis tuh anak kecil sambil jalan. Itu masyan jadi hal, gitu kan?
Iya, itu. Ini sini jadi hal macian. Itu. Jadi jalan kaki, ya kan. Ya kalau jauh mau naik kendaraan boleh, ya kan. Iya. Nanti dihitung tuh langkahnya itu, langkah motor, ya kan, muter, ya kan. Iya, itu. Iya. Alhamdulillah kita udah jalan, ya kan, dari rumah ke Al-Barkah kan, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kita jalan kaki, ya kan. Kalau jauhan naik motor nggak apa-apa lah, ya kan. Jadi dihitung tuh langkah tuh nanti, ya kan. Pahalanya luar biasa. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak langkah kita, maka pahalanya semakin gede. Gitu kan. Iya. Masuk, mana kan saya udah singgung kan. Begitu masuk dari pintu ini nih, ya kan. Nanti keluar dari pintu yang lain, itu sunnah. Ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa, kalau jamaah nggak apa-apa, silakan aja mau keluar dari situ silakan, mau keluar dari situ silakan. Kecuali kata ulama, ada sebagian ulama, imam, khotib, gitu kan. Keluar dari tempat yang berbeda, masuk dari situ, keluar dari sini. Itu sunnah, ya kan? Ya. Ya, alhamdulillah kita udah jalanin dah, ya kan? Iya, gitu kan? Iya. Rasulullah begitu, ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dari Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau hadis ini katanya hasan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahum asabahum matarun fi yaumi idin, annahum, sesungguhnya mereka para sahabat, ya kan, annahum ay sahabah, ya, sesungguhnya mereka para sahabat, asabahum matarun, asabah asalkan menimpa, ya kan, mengalami, matarun hujan. Jadi para sahabat mau sholat Idul Fitri, Idul Adha hujan gede, ya kan? Iya, gitu, hujan. Ya kayak sini kita misalnya di sini kan mau sholat Idul Fitri hujan gede, Idul Adha hujan, gitu kan? Iya. Itu dialami itu oleh para sahabat Nabi dulu. Iya. Fi yaumi idin, pada hari raya. Wa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatal idi bil masjidi. Wa shalla bihimun Nabi, maka Nabi dan para sahabat itu sholat id bil masjid, di masjid. Itu Nabi kadang-kadang sholat Idul Fitri, Idul Adha kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang di masjid, gitu kan. Mana yang paling cakep? Apakah di masjid apa di lapangan? Bukan di jalanan, ya. Di lapangan, dulu lapangan. Kalau di jalanan ganggu orang kan. Ini jalan umum, dia di lapangan. Menurut Imam Syafi'i, itu yang terbaik sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Kenapa? Lisarofihi, karena masjid ini mulia, ya kan? Itu tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi. Kecuali, ya kan, masjidnya sempit, musolanya sempit, belakang muat, tinggal nampung. Silakan di lapangan, bukan di jalanan. Itu, ya kan? Ini kan di jalan sekarang, kalau lapangan nggak ada sekarang ini kan? Ini jarang lapangan. Nabi di lapangan dulu, ya kan? Wah. Di kota Mekah, Madinah ya memang lapangan mulu, ya kan? Luas sudah, zaman dulu belum ada rumah, ya kan? Sekarang lapangan nggak ada, jalanan, ya kan? Jalanan. Ada tai, ada apalah, ya kan, kita nggak tahu. Iya. Makanya sholat Idul Fitri, Idul Adha yang terbaik yang di masjid atau di musola. Kenapa? Karena tempat yang mulia, iya kan? Iya. Jadi khairul bilad bil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat, ya, negeri di atas permukaan bumi ini, ya, masjid. Wasarul bilad aswaquha, ya kan? Dan sejelek-jelek negeri, sejelek-jelek tempat, aswaquha, pasar. Kenapa pasarnya? Ya pasar banyak orang tukang bohong, ya kan? Orang untuk apa yang ngurangin takaran, timbangan, meteran, iya, banyak yang berantem di situ, iya. Makanya jelek-jelek pasar. Makanya kalau ke pasar jangan lama-lama, iya. Ini biasanya orang perempuan nih kan, kalau udah ke pasar, apalagi ke Tanah Abang, ya kan, berangkat jam 8, pulang jam 2 siang, iya kan, iya, muter, ya. Kalau belum dapat, belum pulang deh, iya. Udah dapat, iya, di jalan lagi lah, ya kan. Ini nongkrong dimakan, ya kan. Kalau kita udah dapat, kita pulang, ya. Orang laki, orang perempuan kagak.
Iya, dimuter-muter gitu kan. Jadi Nabi pernah sholat di lapangan. Oke. Kalau nggak hujan, kalau hujan Nabi itu sholat di masjid, ya kan? Nah, gitu kan. Lalu pertanyaan adalah mana yang terbaik, di masjid atau di lapangan sholat Id? Ya kan? Ya menurut para ulama, ya dan tadi Imam Syafi'i tadi itu kan. Kemudian menurut Imam As-Sarbini, ya kan? Imam Sarbini itu ulama besar, ya kan? Dalam kitab Iqna'nya kata beliau, wa fi'luha bi masjidin afdalu li sarafihi illa li uzrin kadaikihi. Wa fi'luha, dan mengerjakan salat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha di masjid afdalu, itu lebih afdal. Lebih utama ketimbang di lapangan, ya kan? Kenapa? Alasannya li sarafihi, karena kemuliaan masjid, kemuliaan musola itu yang tadi, ya kan? Iya. Alasannya di situ. Jadi alasannya tempat yang mulia, tempat yang bersih, tempat yang suci. Dan yang kedua alasannya kenapa? Secara umum kita memakmurkan masjid kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Itu hanya saja yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan musola, ya orang beriman, gitu kan. Dan yang kedua tadi, masjid tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, gitu. Gitu. Itu menurut Imam Sarbini. Jadi mengerjakan sholat Id, Idul Fitri itu lebih baik di masjid li syarafih, karena kemuliaannya. Illa li uzurin, kecuali ada uzur. Kenapa uzurnya? Li kadaikihi, seperti sempit. Ini musola insya Allah nampung sampai ke jalanan, jadi kan. Masjid-masjid banyak orang. Iya. Sekarang udah masjid udah pada gede semua, ya kan. Nggak ada yang sempit, nggak ada yang kecil, ya kan. Nggak ada yang 5x3, nggak ada, ya kan. Iya. Jadi lebih baik di masjid atau di musola, gitu kan. Itu, ya kan. Ya kalau di jalan kan ganggu, ya kan. Memang ya syiar ya, tapi kalau ganggu orang banyak kan nggak, ya kan. Maunya di lapangan sini nggak ada, ya kan. Iya. Iya. Itu ya, jadi itu kan. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani kata beliau, fa iza hasala bil masjidi ma afdaliyatihi kana aula. Jadi kalau masyarakat sudah berkumpul di satu tempat, ya kan, di situ ada masjid, ya kan, ma afdaliyatihi, bersama keafdalannya, keutamaannya, katanya kana aula, maka di masjid itu lebih utama, ya kan, lebih mulia, gitu kan. Iya, itu. Iya. Itu alasannya. Jadi di sini ya, annahum asabahum, sesungguhnya para sahabat asabahum mengalami matarun hujan fi yaumi idin, pada hari raya. Fasalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjidi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya salat al-idi bil masjid, salat id di masjid itu, karena hujan. Nabi kadang-kadang sesekali salat di lapangan, gitu kan. Iya. Rawahu Abu Daud, di sini Imam Abu Daud bisnadin lain, dengan sanad yang lain itu hanya lemah, gitu kan. Iya. Jadi itu ya. Jadi usahakan kalau ditanya yang lebih afdal, ya salat di Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid atau di musola. Karena alasannya li syarafihi, karena kemuliaan masjid, kemuliaan musola, gitu kan. Jadi bab salat Idul Fitri ini habis, ya kan. Ini salat kusuf kita langkain aja, langkain, ya kan. Karena jarang-jarang kita kerjain. Kita masuk ke halaman 111, ya 111. Babul libasi, ya 111, babul libas. Libas ini artinya pakaian, pakaian jamu, lubsun libas. Haza babun, ini bab yang mengenai pakaian. Maksudnya apa ini? Ma yahilu minhu wa ma yahrumu. Apa yang boleh kita pakai dan apa yang boleh kita nggak pakai. Ada yang boleh kita pakai, ada yang nggak boleh, gitu. Artinya pakaian. Jadi kan fungsi pakaiannya kan menutup aurat. Ya, fungsinya itu. Di samping aurat juga ya, sebagai satu keindahan, gitu kan. Iya.
Makanya manusia kan begitu lahir kan telanjang bulat kan, dikasih akal bikin pabrik, ya kan, bikin bahan gitu kan. Iya. Kalau ayam keluar pakai baju, ayam bebek keluar pakai baju. Iya. Kenapa ini nggak bisa bikin baju? Ya kan langsung pakai baju ayam. Iya. Iya. Ada sayapnya kan, iya, ada bulunya, kambing kan. Iya. Kalau kita keluar telanjang bulat, kenapa? Karena dikasih akal kita untuk nanti bisa bikin baju, bisa bikin bahan, gitu kan. Iya. Gitu. Jadi babul libas, bab ini mengenai tentang pakaian-pakaian, gitu. Artinya ma yahilu minhu wa ma yahrumu. Apa yang boleh kita pakai dan yang nggak boleh kita pakai, gitu. Hadis yang pertama an Abi Amir Al-As'ari, dari Abi Amir Al-As'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun. Ya. La yakunanna, pasti nanti ada umatku dari kaum ya kan, dari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman. Ini Nabi kan bersabda kan 14 abad yang silam, sekarang kenyataan nih. Ada umatku nih dari kaum-kaum, dari kelompok-kelompok, yastahiluna al-khazza, mereka yastahiluna menghalalkan itu al-khazza, perzinaan. Khazza itu perzinaan. Itu ada tuh keterangan nomor 4 tuh kan, di nomor 4 itu ayil parju wal muradu istahalala azina tuh. Mereka menghalalkan perzinaan. Sekarang kenyataan, ya? Iya. Jadi Nabi bersabda 14 abad yang silam, sekarang kenyataan. Laki-laki boleh sama laki-laki, yang saudara boleh, ya, hubungan dengan saudara. Orang tua boleh sama anak, kan hancur ini kan. Mertua boleh sama mantunya. Saudara laki sama saudara perempuan silakan, ya kan. Waduh, ya kan. Lagi kaum gay, ya kan? Nah, ini. Jadi mereka tuh menghalalkan, ya kan? Padahal ini perbuatan, waduh, perbuatan bejat gitu, ya kan? Iya. Zina, ya kan? Mereka nanti menghalalkan zina, iya. Sodomi, lesbian, ya. Iya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya kan? Iya. Itu penyimpangan, ya kan? Abnormal. Ya. Kan kaum Nabi itu dihancurin sama Allah, ya kan? Iya. Yang terkenal perbuatannya aliwat itu, aliwat. Liwat itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Iya. Laki-laki ganteng lagi jalan, udah tarik masukin kamar dikerjain. Gitu. Iya. Laki-laki perempuan. Itu yang terkenal dengan negeri Sodom. Itu negeri Sodom itu ditebalikin tuh. Sama malaikat Jibril ditebalikin, ya kan? Iya. Sampai sekarang masih ada, ya kan? Iya. Jadi negeri Sodom itu ditualik ke negeri kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan sodomi, lesbian, homoseks ditebalikin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Itu saya baca dalam kitab apa itu, ya kan? Pernah saya baca itu dalam kitab, ya kan? Iya. Jadi malaikat Syadidul Quwa diangkat itu negeri, dilepas, terbalik. Iya. Yang atas ada di bawah, yang bawah di atas. Mati semua. Kenapa? Penyimpangan, dilarang malah dikerjain. Sekarang gitu, iya kan, dilarang malah mereka menghalalkan gitu kan. Mereka minta dilegalkan gitu. Wah, kalau ini terjadi, ini kan udah terjadi. Makanya banyak musibah di mana-mana, ya kan? Iya. Allah, ya kan? Tanah longsor, ya kan? Banjir bandang, ya kan? Kapal tenggelam, kapal jatuh, ya kan? Tanah bergeser, gempa bumi, wah macam-macam ada musibah, ya kan? Musibah apa azab, lihat aja konteksnya, ya kan? Di satu tempat. Kenapa banyak dosa, ya kan? Banyak penyimpangan. Korupsi di mana-mana, ya kan? Wah, ya kan? Numpuk duit, ya? 9,9 triliun, Masya Allah. Itu belum pernah megang, ya? Boro-boro, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Itu duit kayak sampah, ya kan? Mulai kendaraan mewah, ya kan? Allah.
Jadi kayaknya udah hancur-hancuran ya kan. Wajar kalau Allah tegur ya kan dengan melalui musibah, ya kan, melalui azab teguran gitu. Ya. Jadi nanti umatku ya di akhir zaman menghalalkan perzinaan, padahal zina dilarang, ya kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu zina keji, ya, seburuk-buruk jalan. Ya. Padahal dosanya luar biasa kan. Dirajam itu kan, dirajam. Iya, iya. Dirajam setengah badan, ditimbukin sampai mati. Iya kan? Yang punya istri main perempuan, ya kan? Tahuan, ya kan? Zina, dirajam. Gimana? Dipendam setengah badan, orang lewat ditimbukin sampai batu, ya kan? Sampai mati tuh. Kalau gadis yang bujang, iya. Di apa namanya itu sudah dipukul, ya kan, 80 dan dibuang keluar negeri, ya kan, jauh, ya kan. Jadi hukumannya dalam Islam luar biasa, ya kan, dirajam. Bahkan dalam hadis yang lain, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Zina satu kali itu bisa menghapus amal kebaikan kita selama 70 tahun. Ya umur kita belum sampai ke situ, ya kan. 70 tahun hapus tuh sekali zina. Bagaimana kalau berulang-ulang? Oleh karena itu jauhin, ya kan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan kotor, perbuatan keji. Ya kan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Negeri Lut, kaum Nabi Lut dibalikin oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian apa lagi itu? Wal hariro. Wal hariro ini sutra. Sutra yang asli. Nggak boleh tuh, kita orang nggak boleh pakai sutra dulu. Iya. Itu kan BHS ada sutranya. Ya itu udah campuran, ya kan. Paling sutranya sedikit, ya kan, BHS, ya kan. Iya. Ya ada pakai BHS nih. Iya. BHS ya paling murah, ada yang 1 juta, ada 3 juta, ya kan, ada yang 4 juta. Boleh kalau punya beli, ya kan, buat ibadah BHS, ya. Kiki beli, ya kan. Iya BHS, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya BHS yang saya pakai itu bukan boleh beli, dibagi yang teman saya, ya kan. Oh iya dibagi. Jadi ada ustadz temen itu kan. Dia dosen di Mercubuana, dibagi. Iya. Soal mau kain BHS, ya mau bener, ya kan. Dia orang tak ditawarin, ya kan. Allahu Akbar. BHS ya, nggak tanggung-tanggung. Iya. Namanya Dr. Andes, apa namanya, Hasib Nur, rumahnya di apa ini, di Joglo itu kan, ke sekolahan sebelum saya Asam, ya komplek Joglo rumahnya di situ. Allah, orangnya baik bener. Ya. Jadi itulah, ya, di akhir zaman umatku nanti menghalalkan perzinahan dan sutra. Iya. Kalau campuran boleh, ya kan. Kalau asli nggak boleh, pakai haram hukumnya. Bila juga emas nggak boleh. Ya lu nggak boleh pakai emas, lu jangan. Bininya boleh. Ya kan? 50 kilo boleh pakai, 50 kilo gantungin di leher, ya kan? Kalau orang perempuan boleh pakai, ya kan? Kalau kita nggak boleh, haram hukumnya. Iya. Ada Nabi, sahabat, ada orang zaman Nabi pakai emas, ya kan? Nabi copotin itu, dibuang ke comberan. Dibuang sama Nabi comberan. Itu katanya di jarimu ada neraka nih, ya, api neraka gitu kan. Nggak boleh, ya kan. Kenapa nggak boleh? Ya orang laki pakai emas, orang laki kulitnya kasar, ya kan, tangannya kasar udah kayak emas, ya nggak pantas. Kalau perempuan memang tangannya lembut, halus, ya kan, pantas, tambah cakep, ya kan. Orang laki pakai emas, tangannya kasar, ya kan. Iya, nggak pantas, ya kan. Iya, gitu kan. Iya. Jadi apa yang telah dihalalkan pakai, apa yang diharamkan jangan pakai, gitu kan. Iya. Nanti akan terjadi tuh. Sekarang udah terjadi, kelihatan, ya kan, banyak orang laki pakai emas, banyak. Oh iya, kalung, ya kan, kalung, ya kan. Di kaki, ada yang di kaki. Saking kebanyakan di kaki, ya kan. Kayak biaran terlepas, ya kan. Allahu Akbar, jangan jauhin tuh, ya kan. Jadi zina dan apa namanya sutra, jauhin. Rawahu Abu Daud, hadis ini di Abu Daud wa asluhu, dan asal hadis ini dari Imam Bukhari. Kemudian wa an Huzaifah, dari sahabat Huzaifah
radhiyallahu, semoga Allah meredainya. Ini namanya Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah bukan perempuan, laki, ya kan? Hudzaifah al-Yamani. Ini Hudzaifah al-Yamani sahabat Nabi. Suatu saat beliau pernah ikut sholat sama Nabi, bersama Nabi. Pernah, Hudzaifah al-Yamani. Sholat sunnah, malam. Nabi setelah Fatihah baca surah Baqarah. Wah, sampai habis. Dikali kata Hudzaifah, Nabi mau ruku nih. Kagak nyambung lagi kan. Surah Al-Imran, nyambung lagi. Selesai Al-Imran, wah ya, Nabi mau ruku nih. Kagak nyambung lagi surah An-Nisa. 3 surah Nabi baca. Iya. Kira-kira berapa menit loh, ya kan? Iya. Kita boleh kan? Iya. Soal gacuan mulu ya. Gacuan mulu ya kan? Kuliah sama gulhulat ya kan? Iya. Aro ayatal ame apa namanya? Iya. Ame tabat lah, ya kan? Gulhulat tuh kan? Allah. Jadi Hudzaifah pernah hakim sholat bersama Nabi. Makanya wajar kalau Nabi kakinya bengkak. Kalau berdirinya lama. Iya. Kalau Nabi baca surah katakanlah setengah jam, maka sujudnya setengah jam juga, rukunya setengah jam juga gitu kan, sama. Wa kana qiyamuhu nahwan wa kana rukuhu wa sujuduhu nahwan min qiyami, itu Nabi. Jadi rukunya Nabi, sujudnya Nabi sama ketika dia berdiri. Kalau berdiri 1 jam katakan setengah jam, rukunya segitu sama, setengah jam. Iya. Kalau sholat sunnah, kalau sholat sendirian. Kalau jadi imam jangan orang ditinggal nanti kan lebih. Kalau sholat jamaah mah yang sedang aja kan. Karena anak kelamaan dikit kayak udah pada males sih kan. Iya Allah. Jadi dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meredainya, kalau ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu naha, melarang. Ya, Rasulullah melarang an-nasraba, kami minum, nasrawa itu minum, kami minum fi aniyati zahab. Aniyah itu bejana atau tempat zahab yang terbuat dari emas. Wah, elah hebat bener nih. Gelas dari emas, piring dari emas itu gak boleh loh, ya kan? Boleh-boleh piring dari emas, ya kan? Ya kalau orang kaya kan, iya ada kan piringnya dari emas, ya kan? Iya, gelas dari emas, ya kan? Ya Allah, ya kan? Tempat buang air dari emas. Iya. Jadi itu Rasulullah melarang tuh minum dari bejana di gelas dari emas atau makan di piring dari emas, gitu kan? Iya. Wal fiddati, dari perak. Fiddah itu perak, nggak boleh, ya kan? Iya. Kalau kita pakai di sini nanti di surga kita nggak dapat tuh, ya kan? Iya. Tuh. Wa anna akula fiha, dan juga makan di tempat itu. Apa? Kalau makan di piring ya? Iya, makan di piring emas nggak boleh. Minum di gelas emas nggak boleh. Haram hukumnya. Rasulullah melarang gitu, nggak boleh. Itu bagian orang-orang kafir, ya kan? Orang kafir silakan aja, mereka nggak ada aturan, ya kan? Iya. Itu punya aturan, ya, nggak boleh. Piring biasa aja dah, ya kan? Mau piring plastik ya, mau piring kaleng kayak yang dari beling kayak, ya kan? Iya. Oh, dari emas kita, wah, barangkali jarang lah kita yang punya begitu, ya jarang, ya kan? Jelas dari emas, ya kan? Allahu Akbar, sayang, ya kan? Iya. Jadi gitu ya. Jadi Rasulullah SAW an-nasroba fi inati zahab, fi aniyati zahab, melarang kita minum di bejana, gelas, ya, atau yang lainnya makan, ya kan? Di gelas, di piring yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak, wa nakula fiha, dan makan di piring itu nggak boleh, minum di gelas nggak boleh. Iya. Wa an lubsil hariri wad dibaji, juga melarang, ya kan, lubsil harir. Iya. Memakai al harir, sutra yang tipis, ya kan? Wadibaji, sutra yang tebal, nggak boleh. Memakai sutra yang tipis, yang tebal nggak boleh, haram bagi anak laki-laki, ya. Perempuan silakan, ya. Wa an najlisa alaiha, dan juga najlisa, ya, nggak boleh, itu haram juga tuh, duduk, ya kan? Nih emas nih, nggak boleh nih duduk sini, ya kan?
di atas alaiha, di atasnya tuh, di atas permadani yang dari emas, di atas yang dari apa namanya, dari sutra nggak boleh, haram hukumnya. Itu bagian orang-orang kafir, kita nggak boleh. Nanti bagian kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Jadi emas, perak, apa sutra, kan, ini asli ya. Kalau campuran boleh. Atau memang ada ilah, ya kan. Nanti ada hadisnya tuh, ada sahabat Nabi itu membolehkan kasih rusuh. Kenapa? Karena dia punya penyakit gatal. Penyakit gatal, penyakit apa tahu deh. Itu Nabi itu membolehkan, silakan pakai sutra, gitu kan. Tapi kalau nggak ada ilah, nggak ada alasan, nggak boleh, ya kan. Semata-mata pakai karena menyombongkan diri, karena hebat gitu kan, punya duit banyak, beli sutra, ya kan, beli emas, ya kan, perak, nggak boleh, hukumnya haram. Dan bagian kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dilarang bagi laki-laki, kalau perempuan boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas, pakai perak, kecuali campuran, gitu kan, sutra, Dan juga minum di tempat emas, makan di piring emas nggak boleh, dan pakai sutra nggak boleh bagi laki-laki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah aturan yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita, gitu kan. Jangan orang-orang kafir itu, kan dunia ini kan penjara kan, bagi orang yang beriman kan, ad-dunya sijnun, lil mukminin, wa jannatul kafir, surga ini penjara. Artinya apa? Banyak larangan. Iya, kita ini banyak larangan kan, ini nggak boleh, kan? Ini nggak boleh. Nanti kalau dari surga bebas sudah, iya kan? Minum bir di sini kan nggak boleh kita, ya kan? Dilarang. Nanti di surga silakan aja, bebas, ya kan? Nanti di sana ada sungai arak, ya kan, sungai madu, sungai susu, ya kan, macam-macam, air tawar, air madu, ya. Di surga udah nggak ada larangan, silakan pakai, sutra pakai, emas pakai, ya. Masih jenun, penjara nih, kita di penjara, ya kan, banyak aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya, wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir, kagak ada larangan orang kafir, bebas, itu lagu apa kayak, bebas gitu, mau bangun rumah 50 tingkat kan, nggak ada larang, bebas, mau ngapain nggak ada larangan dia, itu kan. Nah, nanti diceburin di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semuanya, gitu. Jangan sekalian rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, inilah barangkali kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sengaja saya lewatin, jadi yang jarang dipakai kita lewatin aja. Kita apa namanya, yang kita sehari-hari pakai kan, pakaian kita pakai kan, jadi tahu gitu kan. Kalau yang jarang-jarang, yang jarang kita kerjain, insya Allah nanti kan, kita sambung gitu. Demikianlah kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina alaihim إلهي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جاملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. اللهم افتح أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانصر عليهم خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من حفار النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.